Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan hati penuh penyembahan. Ibadah kita pada hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu menyertai ibadah kita dan memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Jumpa lagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Saya percaya bahwa setiap kita memiliki kabar yang luar biasa, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Karena itu marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Di saat kita beribadah kembali sekalipun masih di rumah, kita tetap bersyukur dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, memuji Allah kita yang penuh dengan kesucian, dengan pujian suci, suci, suci. Kuasa
Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada saat ini. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, Allah menginginkan kita hidup kudus di hadapannya. Allah membenci dosa. Karena itu marilah pada sore hari ini, pada saat ini, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita tahu, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Dan kadangkala kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, Allah yang sungguh mengasihi kami. Ini kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin banyak hal yang kami sembunyikan di hadapan manusia, tetapi di hadapan-Mu satupun tidak ada yang tersembunyi. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami lakukan setiap hari. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami katakan setiap hari. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami pikirkan setiap hari. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami sering sekali melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau sering sekali kami menyakiti hati Tuhan. Kembali dan kembali melakukan dosa lagi. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mohon ampunilah setiap kami ya Tuhan. Sucikanlah kami, sehingga kami sungguh layak menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya, jikalau kami sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, Allah kami adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang tidak memendam akan setiap kesalahan kami. Allah yang selalu mengampuni setiap dosa kami. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan beri untuk kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau di saat kami datang dan bersujud di hadapan-Mu memohon pengampunan, Tuhan mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pengampunan yang Tuhan berikan untuk kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya pada masa yang akan datang, kami melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik untuk kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita yang sudah sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sejauh Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Inilah janji Tuhan bagi kita. Setiap kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah memendam setiap dosa-dosa kita. Asalkan kita mau benar-benar mengaku dosa dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan bagi kita sebagai anak-anaknya yang sudah hidup di dalam kekudusan, dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Dari Amsal 3 ayat 3 hingga ayatnya keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Galungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saya mengajak kita semua untuk membacakan ayat ini sekali lagi bersama-sama dengan jemaat sekalian. 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Galungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan, karena dengan setia kepada Tuhan, kita mendapatkan penghargaan di hadapan Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Karena itu, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bila kita hidup, bila kita diberikan kesempatan apapun untuk melakukan apapun oleh Tuhan, marilah kita hidup untuk Tuhan.
sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan, marilah kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita doakan untuk masa-masa sekarang ini, di mana kita masih tetap beribadah di rumah. Tentunya kita sudah rindu untuk beribadah di dalam gereja kita. Mari kita berdoa, biarlah Tuhan tolong, dan kalau boleh Tuhan izinkan pandemi ini boleh berlalu sesuai dengan waktu Tuhan. Kita serahkan juga setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, pergumulan di dalam keluarga mungkin dengan anak-anak. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan. Mari kita juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Biarlah bangsa dan negara ini juga boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa untuk jajaran pemerintahan yang ada, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Kita tetap berdoa juga untuk jemaat kita yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, mereka yang lanjut usia, yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan berikan penghiburan, pertolongan, kekuatan, dan tetap memiliki hati yang bersandar kepada Tuhan. Kita juga tetap berdoa membawa akan setiap tim di dalam gereja kita, di dalam merekam setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan. Karena dengan pengeditan dan segala perekaman pelayanan-pelayanan yang ada ini tidaklah mudah juga. Karena itu kita tetap berdoa supaya Tuhan berikan mereka kekuatan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita buka suara. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih Allah senantiasa ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah cukupkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hingga saat ini ya Tuhan, kami tidak kekurangan ya Tuhan. Dan jikalau kami pun ada yang kekurangan ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan berikan kekuatan kepada kami dan hikmat kepada kami di dalam menghadapi setiap kekurangan yang mungkin kami hadapi. Bapa di surga, terima kasih untuk semuanya. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan setiap kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menolong kami ya Tuhan. Di masa-masa pandemik ini, biarlah Tuhan berikan kekuatan ekstra buat kami. Di saat-saat kami melakukan hal-hal yang mungkin sulit buat kami, biarlah Engkau sendiri memberikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Jikalau Tuhan kehendaki juga kami mohon ya Tuhan, biarlah pandemik ini boleh segera berlalu ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa untuk beribadah di dalam gereja ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk bersekutu dengan rekan-rekan seiman kami. Kami rindu ya Tuhan untuk melayani bersama-sama kembali ya Tuhan. Tuhan, inilah permohonan kami ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Jikalau ini adalah kehendak-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan memberikan kekuatan ya Tuhan, sehingga pandemi ini juga ya Tuhan bisa berlalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan,
yang mengalami banyak kesulitan mungkin di dalam usaha mereka, di dalam setiap pekerjaan mereka. Biarlah Engkau sendiri juga menolong dan memberikan kekuatan. Juga ya Tuhan, mungkin ada pergumulan-pergumulan tertentu ya Tuhan di dalam keluarga, karena semua berkumpul di dalam keluarga, dan mungkin ada hal-hal yang tidak cocok di dalam keluarga dengan anak-anak, dengan orang tua. Dan kami mohon biarlah Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat ya Tuhan. Biarlah kami boleh memanfaatkan waktu bersama ini ya Tuhan, dengan berbahagia bersama, dengan saling mengerti, saling sabar antara satu dengan yang lain ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami boleh menciptakan ya Tuhan kerukunan di dalam keluarga-keluarga kami masing-masing. Juga setiap jemaat yang mengalami banyak kesulitan di dalam mengembangkan usahanya ya Tuhan, karena situasi saat ini yang tidak memungkinkan, Tuhan tolong ya Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar dan solusi yang baik ya Tuhan, sehingga tidak berputus asa tetapi bersandar kepada Engkau sepenuhnya. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap berdoa ya Tuhan untuk negara dan bangsa kami. Kami mohon biarlah Tuhan sendiri memberkati negara kami Indonesia ya Tuhan. Berikanlah hikmat ya Tuhan kepada setiap jajaran pemerintah yang ada, supaya mereka boleh mengambil kebijakan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di GKT Belimbing ini. Mereka yang dalam keadaan kondisi lemah tubuh, Engkau sendiri jamah ya Tuhan, Engkau sendiri hiburkan ya Bapa. Engkau sendiri memberkati setiap obat yang mereka minum sehingga boleh mengalami kesembuhan. Mereka yang mungkin lanjut usia dalam kondisi sudah tua ya Tuhan, mungkin mereka lemah, Tuhan Engkau juga berikan penghiburan ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan ya Bapa, sehingga ya Tuhan sekalipun mungkin di dalam hidup mereka setiap hari mengalami banyak kesulitan karena tidak kuat lagi, tetapi kami percaya jikalau hati mereka melekat kepada Tuhan, mereka tetap mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan setiap orang-orang tua di dalam gereja ini dan mereka yang lemah tubuh, Tuhan pimpin ya Tuhan, dan Tuhan sertai dan berkati. Kami juga tetap berdoa ya Tuhan, mengingat setiap anak-anak Tuhan yang sungguh mencintai Tuhan, yang terlibat di dalam pelaksanaan rekaman-rekaman di dalam pelayanan di dalam gereja ini. Tuhan tolong ya Tuhan, berkatilah anak-anak muda ini ya Tuhan. Berikanlah masa depan yang cerah ya Tuhan. Berikanlah hikmat ya Tuhan. Kami tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Berkatilah setiap anak-Mu ya Tuhan, anak-anak muda yang terlibat di dalam setiap rekaman, pengeditan dan lain sebagainya. Tuhan pimpin dan Tuhan tolong dan Tuhan berkati setiap mereka. Kami tahu bahwa ini tidak mudah ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan berikan kekuatan hikmat dari surga kepada setiap anak-anak-Mu ini. Sekali lagi berkatilah mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami kepada Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tetap bersandar kepada Tuhan. Supaya hati kami, setiap kami jemaat-Mu di tempat ini tetap melekat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tetap bersandar dan percaya akan pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan diisi oleh firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengarkan bersama-sama. Marilah kita menyiapkan hati kita, membuka hati kita, supaya firman Tuhan yang ditaburkan boleh sungguh menjadi berkat buat kita. Satu-satunya yang kita andalkan adalah Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Karena itu, marilah kita mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan. Selalu
ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Biarlah hari ini tetap kita punya semangat sukacita, meskipun kita masih harus beribadah di rumah, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Tuhan, Kau selalu berfirman kepada kami. Tidak ada satu halangan pun yang bisa menghalangi kami menerima firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah pada hari ini sekali lagi Tuhan, hati kami sungguh bersuka dan kami merindukan Tuhan berbicara sekali lagi pada kami. Berkati, kuduskan kami, kuduskan hamba-Mu, layakkan dia untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Seharusnya kita membaca seluruh bagian ayat ini karena menjadi satu bagian cerita. Tetapi karena waktu mungkin kita akan mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18 menjadi bagian yang cukup esensial dalam khotbah saya hari ini. Daniel pasal yang ketiga, saya akan membacakan dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikianlah firman Tuhan. Tema khotbah kita hari ini adalah setia tanpa kompromi. Saya ingin memulainya dengan gambar ini, saudaraku. Kalau saudara lihat, gambar yang saya perlihatkan itu adalah bermacam-macam obat, saudara. Ya. Saya ingin bandingkan gambaran ini dengan gambaran yang berikutnya, yaitu bermacam-macam vitamin.
Mana yang saudara pilih? Minum obat atau minum vitamin? Ternyata saudara, khususnya orang Indonesia, kenyataannya lebih sering minum obat daripada minum vitamin, saudara. Ada yang tahu bahwa ternyata itu ada B7, B9, vitamin B7, B9, 5, 6, 7 itu. Kita mungkin cuma mengenal B1, B2, B12 itu, saudara. Orang Indonesia, saya katakan, lebih sering minum obat. Kenapa? Karena sakit. Sakit baru cari obat. Kalau tidak sakit, jarang, meskipun ada saya tahu, jarang yang cari vitamin. Artinya apa, saudara? Kita itu baru bingung kalau kita sakit. Padahal seharusnya kita memupuk diri, membangun diri, kesehatan kita dengan minum vitamin, sehingga vitamin itu akan menjadi tameng, benteng kita terhadap berbagai penyakit. Tak terkecuali dalam masa-masa pandemi COVID-19, saudara. Kita sudah tahu betapa bahayanya virus ini, sudah begitu banyak orang yang meninggal dunia. Tetapi begitu banyak juga termasuk di Indonesia, masih banyak orang yang tidak melakukan anjuran-anjuran pemerintah, protokol kesehatan di tempat-tempat ramai dan lain sebagainya. Baru kalau sudah dengar ada yang kasus COVID-19 dekat rumahnya, wah baru kebingungan semua, saudara ya. Baru disemprot sana dan lain sebagainya. Artinya, kita lebih suka mengobati daripada mencegah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setia tanpa kompromi itu bukan soal obat, tetapi itu soal vitamin, saudara. Saudara tidak mungkin saudara sekarang berkata, aku mau setia tanpa kompromi. Tapi saudara tidak pernah membangun kebiasaan hidup setia kepada Tuhan. Bahkan dari hal yang terkecil sekalipun. Jangan saudara berkata nanti kalau ada musuh datang, kalau antikris datang, wah saya pasti dia nyembah Tuhan. Saya pastilah tidak menyangkal Tuhan. Tetapi kita mungkin tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan rohani yang memupuk, membangun kerohanian kita. Jangan harap itu terjadi, saudara. Pada waktu bencana datang, pada waktu antikris datang, bisa-bisa kita termasuk orang yang akhirnya, ya terpaksa loh, segimana lagi. Ya lebih baik ya sudahlah. Ngikut saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar dari kisah yang mungkin sebagian kita sudah tahu sejak kita sekolah minggu. 3 teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang harus masuk dalam perapian yang menyala-nyala karena tidak mau menyembah patung. Tetapi mereka melakukannya dengan setia. Dia tidak kompromi. Apa rahasianya itu yang akan kita hari ini belajar bersama-sama. Yang pertama, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau bicara tentang kesetiaan, saudara, kesetiaan tanpa kompromi, itu berarti kita sekali lagi yang menjadi dasar kita bukan sekedar sesuatu yang kelihatan. Kalau saya tanya dari 2 gambar yang saya tampilkan ini, saudara, mana yang saudara pilih? Yang sebelah kanan itu adalah
gambar mahkota. Mahkota raja, ya luar biasa, pasti ada banyak berlian dan bahan-bahan yang luar biasa di sana. Yang sebelah kiri, saudaraku, itu hanyalah semacam anyaman mungkin dari kertas, sangat sederhana. Mana yang saudara pilih? Saya yakin dan percaya sebagian besar kita pilih yang kanan, mahkota, Pak. Tetapi kalau saudara perhatikan, secara esensial ada satu hal yang sama di antara kedua itu. Kalau saudara perhatikan, mahkota itu di atasnya ada juga lambang salib. Anyaman kertas itu, saudara, juga ada lambang salib. Dan saudara tahu raja-raja di abad pertengahan sebelum reformasi, pada waktu gereja masih menguasai semuanya, itu artinya menunjukkan raja itu tunduk menerima wewenang dari Tuhan. Makanya ada salibnya. Tetapi seringkali, saudaraku, kita lebih senang fokus melihat kepada apa yang kelihatan yang wah. Kita lebih memilih itu daripada kita sedang memilih yang esensial, yang penting. Saudara, kalau saudara baca baik-baik Daniel 3, saudara, beberapa kali, cukup sering, saudara, saya daftarkan di sini. Ketika menyebutkan tentang Raja Nebukadnezar, urutannya itu bukan Raja Nebukadnezar, tetapi urutannya itu adalah Nebukadnezar, Raja. Itu saya sebutkan di situ, ada di dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua, bahkan 2 kali disebutkan, ayat yang ketiga, ayat yang kelima, ayat yang ketujuh, ayat yang ke-9, saya berhenti dulu di sana. Itu kalau saudara nanti baca kisahnya itu awal-awal bagaimana Raja Nebukadnezar. Saudara bisa bedakan intonasi saya? Raja Nebukadnezar yang nyuruh buat patung emas. Jadi boleh katakan ngomongnya seperti ini. Yang nyuruh buat itu bukan orang sembarangan loh. Raja. Itu konsisten, saudaraku, sampai dengan ayat yang ke-9. Sudah tahu setelah itu, saudaraku, formasi itu Nebukadnezar, raja, hilang tidak berbekas, muncul kembali di ayat 24. Kalau saudara lihat konteksnya ayat 24, itu Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah dimasukkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar nonton. Ketika dia nonton, dia kaget. Loh, yang tadi dimasukkan berapa orang ya? 3 kan? Kok saya lihat 4? Di situ formasinya kembali. Yang nonton, yang lihat, yang terkejut, itu raja sendiri loh. Dan yang terakhir, saudara, di dalam teks bahasa Ibrani itu ayat 31, tetapi dalam bahasa Indonesia itu pasal 4 ayat yang pertama. Formasi ini muncul kembali Nebukadnezar raja dalam konteks apa? Yang menyuruh supaya menyembah Tuhan Yahweh Allah Israel, itu adalah Raja Nebukadnezar. Apa yang saudara perlihatkan di sini? Segala kemuliaan dunia, segala jabatan yang terbesar sekalipun, raja bisa berubah. Hanya satu raja, Yesus Kristus, yang tidak pernah berubah. Carilah yang esensial, saudaraku. Maka saudara akan menyembah dia, setia kepadanya seumur hidup saudara. Dan itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi,
Tuhan yang berinkarnasi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang nanti pada akhir zaman akan menghakimi manusia. Saudara, menurut saudara, mana yang lebih penting? Patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar dengan dapur perapian yang menyala-nyala. Mana yang lebih penting menurut saudara? Mari saya tunjukkan faktanya, saudara ya. Patung emas itu muncul boleh saya katakan di bagian yang cukup awal. Saya sebutkan di sana ayat 1, ayat 2, ayat 3, 2 kali muncul ayat 5, 7, 10, 12, 14, 15. Berhenti terakhir kali kata patung emas itu muncul di ayat 18. Saudara perhatikan ya. Perapian saudara itu muncul di ayat 6, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, bahkan 26 2 kali. Boleh dikatakan selain ayat 6, ayat 11, dan ayat 15, itu munculnya di belakangan. Sehingga saya mengambil kesimpulan seperti ini. Patung emas tidak terlalu berharga. Patung emas gak bisa apa-apa. Meskipun dari emas, tidak bisa apa-apa. Dia punya mulut gak bisa ngomong, punya mata gak bisa lihat. Ngapain menyembah patung? Dan secara teks, saudaraku, setelah ayat 14, patung itu lenyap. Saudara. Patung itu diganti menjadi api, perapian, dapur perapian yang menyala-nyala. Secara ya sedikit esensial, api lebih penting dari patung, saudara ya. Kalau api sudah menyala, tidak perlu orang ngapain lagi, saudara ya. Dia akan menyala terus, terbakar sampai orang memadamkannya. Berarti tanda kutip api memiliki kuasa tertentu. Tetapi teks kita secara luar biasa, saudaraku, beralihnya begini. Patung pertama-tama dianggap penting, akhirnya gak penting. Perapian dianggap penting. Kemudian muncullah ayat yang luar biasa, itu ayat yang ke-27. Bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu jelas formatnya. Bahasa Indonesia memakai kata api atau tubuh mereka itu tidak mempan oleh api. Tapi sebenarnya dari teks kalau saya terjemahkan kata-katanya menarik. Api telah tidak memiliki kuasa pada tubuh mereka. Api tidak memiliki kuasa pada tubuh mereka. Padahal api itu yang diandalkan Nebukadnezar. Kalau kamu tidak nyembah patung, ayo, kamu tak masukkan perapian. Siapa yang menolong kamu? Begitu kan saudara ya? Tapi ayat 27, kalau saudara nanti baca saudara, ayat 27. Itu beramai-ramai bukan hanya raja, tetapi bawahan-bawahan raja semuanya melihat. Dan mereka melihat api telah tidak memiliki kuasa pada tubuh mereka. Kenapa, saudara? Karena ada ayat 17 dan ayat ke-18. Ayat 17 bicara tentang perapian, ayat 18 bicara tentang patung, dan keduanya itu diungkapkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam kedua ayat ini, saudaraku, bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat mendasar, keyakinan iman orang percaya sepanjang abad. Kata-katanya apa, saudara? Kata-katanya ayat 17 kalau saya singkat begini. Tuhanku pasti bisa membebaskan aku dari api. Itu ayat 17. Tapi kemudian ayat ke-18. Tetapi jikalau Tuhan tidak mau,
Aku tetap tidak akan menyembah patung. Ini ungkapan iman yang luar biasa, saudara. Jadi kalau saya mencoba mengaplikasikan, saudara, dalam konteks kita, apakah dasar iman Kristen, dasar bagi kesetiaan? Kepercayaan, keyakinan bahwa Tuhan bisa menolong kita, bahwa Tuhan bisa menyembuhkan kita, bahwa Tuhan bisa memulihkan kita, bahwa Tuhan bisa memberkati kita. Tetapi bagian yang kedua, andai kata Tuhan tidak melakukan itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, aku akan tetap menyembah Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seberapa di antara kita yang memiliki keyakinan demikian? Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak usah ngomong. Saya sendiri pun banyak mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan menjamah hidup saya. Tetapi dasar iman Kristen, saudaraku, bukan hanya pada sebagian yang separuh ketika Tuhan menolong saya. Oh, saya aminin itu, saya hikmatin itu, saya ingat-ingat sepanjang umur hidup saya. Tetapi itu cuma separuh, yang separuh lagi adalah keyakinan. Kalau Tuhan tidak melakukannya, saya tetap tidak mau kompromi terhadap dosa. Itulah yang membuat ayat 27 itu ada. Api telah tidak memiliki kuasa pada tubuh mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan demikian saudaraku, kita akan memasuk pada sesuatu yang sangat penting. Kalau berbicara tentang kesetiaan, itu bukan sekedar saudara mencari mahkota dunia. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata demikian dalam Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Carilah mahkota kehidupan, saudaraku, bukan mahkota dunia. Maka kita akan menjadi orang yang setia seumur hidup kita. Kedua, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesetiaan tanpa kompromi berarti itu bicara tentang komitmen, saudaraku. Komitmen. Tidak mungkin kita bisa setia kalau kita tidak memiliki komitmen. Apa itu komitmen, saudaraku? Dua bagian yang pertama yang diungkapkan di sini, komitmen itu berhubungan dengan promise atau janji, dan yang kedua conclusion, simpulan. Maksudnya begini, saudara. Kenapa kadang-kadang kita sukar untuk setia? Karena kita cuma janji setia, janji tinggal janji, ya. Seharusnya komitmen itu bukan sekedar janji, tetapi janji yang dikonklusikan ataupun hasil dari kesimpulan. Kesimpulan apa, saudaraku? Kesimpulan karena kita melihat track record kesetiaan Tuhan. Ini sangat penting, saudaraku. Kalau kita mau setia, kalau kita mau memiliki komitmen, jangan cuma janji, tetapi pengalaman kehidupan yang kita alami, saudaraku, bersama dengan Tuhan. Seharusnya saudara ingat, saudara catat, saudara hayatin, itu adalah track record, rekam jejak
kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kita pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Saya tidak tahu kapan yang terakhir. Sekali lagi kalau saya mau cerita gak habis khotbahnya saudara. Tapi saya banyak beberapa. Dan itu saya rekam baik-baik di dalam relung hati saya yang paling dalam. Bahwa Tuhan pernah dan sungguh menolong saya. Dan itulah yang selalu, bahkan sekali sekarang pun saudara, saat saya mengingat itu, saya terharu. Karena apa? Itu menunjukkan rekam jejak pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Sehingga akhirnya kita bisa berkata, oh Tuhan, aku mau tetap berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Bagian yang kedua, saudara, ketika berbicara tentang komitmen, itu berbicara tentang kompetensi dan behavior. Tetapi menurut saya, saudara, ini harusnya dibalik. Behavior dulu, baru kompetensi. Orang zaman sekarang mencari kompetensi. Oh, kamu ahli di bidang itu, ahli di bidang ini, dan sebagainya. Tetapi kompetensi itu hanya bisa dihasilkan jikalau kita memiliki behavior, sikap, nilai-nilai, karakter yang dibangun bertahap. Yang akhirnya menghasilkan kompetensi. Behavior seperti apa, saudaraku? Saya mendapatkan pengertian yang menarik ini, saudara. Apakah behaviormu adalah behavior faith atau iman? Atau behaviormu adalah behavior fear atau ketakutan? Iman, polan, fear, bawah. Sudah perkataan ini. Feed your faith and your fear will starve to death. Kasih makan imanmu, maka ketakutanmu akan kelaparan sampai akhirnya dia mati. Tapi kalau dibalik, feed your fear, kasih makan ketakutanmu, maka imanmu akan kelaparan sampai mati. Mana yang kita kasih makan dalam hidup ini? Iman kita atau ketakutan kita? Kalau kita kasih makan iman, percayalah ketakutanmu akan mati. Tapi kalau kita kasih makan ketakutan, imanmu pun akan mati. Ketika saudara kita, Sadrak, Mesak, dan Abednego selalu kasih makan imannya. Imannya tidak berkurang sekalipun, saudaraku. Bahkan ketika keadaan berubah, dia selalu kasih makan imannya. Dan akibatnya apa? Saudara sudah tahu semua. Bahkan api tidak menakutkan mereka. Oh, saudara, menjadi orang Kristen itu bukan orang yang superior, saudara. Tak kasih tahu, saudara. Oh, kalau kita beriman, wis api diterjang saja pasti tidak kebakaran. Bukan itu, saudara. Intinya adalah ketika kamu beriman, kamu setia kepada Tuhan, kamu menanamkan itu, menanam hari demi hari. Engkau tidak pernah tahu satu saat tantangan, godaan, masalah seperti sekarang kita mengalami COVID-19. Apapun itu susah. Tapi itu tidak pernah membuat imanmu kelaparan.
bagian yang terakhir, saudara. Berbicara tentang trust dan sukses. Sekali lagi, manusia seringkali bicara tentang sukses dulu, orientasinya sukses. Tetapi mereka kadang-kadang gagal untuk percaya. Menjadi orang Kristen, saudara, kita harus belajar trust the process. Percayakanlah hidupmu kepada proses yang sedang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Karena Dia tahu apa yang sedang Dia lakukan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita melihat teks kita, saudaraku. Ada 3 kali ungkapan ini, segala bangsa, suku, dan bahasa. Itu diungkapkan oleh Nebukadnezar. Ya. Yang pertama itu di dalam pasal 3 ayat yang ke-7, yang kedua itu di ayat yang ke-29, dan sekali lagi teks Ibrani ayat 31, tetapi bahasa Indonesia itu pasal 4 ayat 1. Menarik, saudara, saya ingin membandingkan ketiga ini, saudara ya. Pertama kali ketika disebutkan segala bangsa, suku, bahasa, apa yang diperintahkan? Sembahlah patung emas. Jikalau mereka tidak mau menyembah, masuk dapur perapian atau tungku perapian. Yang kedua, yang ke-12, 29, segala bangsa, suku, bahasa, karena sudah lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak kenapa-kenapa masuk dapur perapian. Segala bangsa, suku, dan bahasa, Nebukadnezar katakan, sembahlah Tuhan. Siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dipenggal-penggal, dan seterusnya. Nanti saudara boleh baca. Kita berhenti di 2 ini, saudara. Ya. Kalau saudara perhatikan, esensinya bodoh, ya. Bedanya cuma ini, saudara. Satu disuruh nyembah patung, satu disuruh menyembah Tuhan. Tapi semangatnya bodoh. Semangatnya raja yang kejam. Kalau kamu gak nurut, penggal-penggal. Kamu gak nurut, masuk tungku api. Baru di pasal 3 ayat 31 atau bahasa Indonesia pasal 4 ayat 1, dia mengatakan itu lagi, segala bangsa, suku, dan bahasa saksikan keajaiban Tuhan. Diminta untuk menyaksikan keajaiban Tuhan. Tidak ada lagi ancaman, tetapi yang ada adalah ucapan berkat. Tapi kalau saudara membaca pasal yang keempat, saudara akan kaget. Itu karena Raja Nebukadnezar sudah melewati proses yang luar biasa. Dia direndahkan sedemikian rupa. Bahkan dikatakan seperti binatang makan rumput. Sebelum akhirnya dia mengakui keajaiban Tuhan. Apa yang ingin saya katakan di sini? Ada orang-orang tertentu, semoga tidak banyak, tetapi saya tahu ada. Semoga bukan di antara kita. Tapi saya tahu ada, yang mungkin sudah transformasi. Dulu bukan Kristen, sekarang jadi Kristen. Tetapi tidak mengalami proses. Podo wae. Hidupnya, sikapnya, perilakunya, semuanya sama saja. Tidak mengalami perubahan. Semoga itu bukan kita. Itu Nebukadnezar. Baru setelah Tuhan rendahkan, dia mengalami perubahan. Sehingga orang pernah mengatakan ini, apakah kita ini adalah orang-orang yang diprogram hanya supaya kita sukses, tetapi kita tidak dilatih untuk mengatasi
atau menangani kegagalan dalam hidup ini? Apakah dunia kita hanyalah dunia yang mengejar sukses? Karena itu kalau perhatikan ketika saya tadi bicara tentang sukses, saya sebutkan sukses ilahi menurut Allah. Mungkin untuk sukses ilahi itu saudaraku, saudara harus mengalami training. Bagaimana saudara mungkin harus mengalami kegagalan, kesalahan, mungkin hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Tetapi Tuhan merindukan itu supaya saudara mengalami proses itu. Pertanyaannya, apakah kita tetap setia untuk percaya pada proses Tuhan? Ada orang-orang tertentu yang meninggalkan Tuhan karena gak tahan dengan prosesnya. Kecewa dengan Tuhan. Kecewa karena keadaan yang dia alami. Meninggalkan Tuhan. Tapi orang Kristen yang sungguh adalah orang Kristen yang berani menghadapi kegagalannya bersama dengan Tuhan. Disitulah saudara, kita akan setia. Kalau kita sudah sampai di titik ini, saudara, tidak ada yang menggoyahkan kita, saudara. Apalagi gak ada, saudara. Kita bisa setia. Karena kita bukan sekedar menerima apa yang baik. Seperti kata-kata Ayub, saudara. Aku sudah menerima yang baik, sekarang yang tidak baik aku coba terima. Dan disitulah Ayub terbukti setia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan diberitakan kepada kita melalui teladan Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana dia setia. Karena dia tahu Tuhannya sanggup membebaskan. Tapi mereka juga berkata, kalau Tuhan tidak mau membebaskan, saya tetap mau setia. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Apakah saudara termasuk orang yang lama berdoa sakit, Tuhan tidak sembuhkan atau Tuhan belum sembuhkan? Apakah saudara termasuk orang yang sedang mengalami krisis ekonomi, minta didoakan tapi mungkin belum lihat? Apakah itu berarti Tuhan sedang men-training kita, sedang memproses kita untuk mengatasi, menangani kegagalan? Semoga saudara seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap setia seperti pujian-pujian tadi yang kita sampaikan, yang kita nyanyikan. Satu-satunya yang kuandalkan. Nanti setelah ini kita akan nyanyikan juga pujian setia sampai akhir. Semoga itu juga menjadi doa kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, Tuhan. Di tengah dunia yang bisa berubah, ajarlah kami untuk setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang mungkin bisa mengecewakan kami, ajarlah kami melihat bahwa Engkaulah sosok yang bisa diandalkan. Allah Raja dunia ini yang kami sembah, yang kami muliakan seumur hidup kami. Sehingga seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kami bersyukur karena Kau Tuhan sudah menolong kami di masa-masa yang lalu. Tetapi jikalau dalam satu masa Tuhan izinkan kami mengalami proses-proses tertentu, seolah-olah Tuhan diam dan Tuhan tidak menolong kami, ajarlah kami untuk tetap setia seumur hidup kami, Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu, Tuhan. Kau tolong mereka, lawatlah mereka dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, sehingga mereka boleh setia sampai akhir hayat hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini dan biarlah sungguh boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sedang jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan sekalipun kita di rumah sekali lagi, tapi biarlah kita selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan di saat kita memberikan persembahan. Ya, mari kita menyanyikan pujian setia-setia sambil kita mengumpulkan persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan minggu ini kami boleh kembali beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, memasyurkan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh menyembah Engkau, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dan saat ini, saat yang baik pula, kami dapat memberikan persembahan, kami sisipkan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kuduskanlah persembahan kami, layakkan supaya persembahan ini berguna bagi pelayanan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca bersama-sama Katekismus Heidelberg. Minggu ke-30 Perjamuan Kudus.
Apakah perbedaan antara perjamuan kudus dengan misa gereja Roma Katolik? Perjamuan kudus menyatakan kepada kita bahwa semua dosa kita telah diampuni melalui pengorbanan Yesus Kristus satu-satunya yang telah digenapinya di kayu salib satu kali saja. Dan juga menyatakan kepada kita bahwa Roh Kudus menyatukan kita di dalam Kristus yang dengan tubuhnya sekarang ada di sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, di mana Ia menginginkan kita menyembahnya. Tetapi misa mengajarkan bahwa mereka yang hidup dan yang mati tidak menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka melalui penderitaan Kristus, kecuali jika Kristus masih dikorbankan setiap hari melalui imam untuk mereka. Misa juga mengajarkan bahwa Kristus secara jasmani hadir dalam bentuk roti dan anggur, dan karena itu harus disembah dalam roti dan anggur itu. Siapa yang boleh datang ke meja Tuhan? Mereka yang membenci dirinya oleh karena dosa-dosanya, tetapi yang tetap percaya bahwa dosa mereka telah diampuni karena Kristus, dan kelemahan yang masih terdapat pada mereka ditutupi oleh penderitaan dan kematiannya. Dan mereka yang juga ingin terus memperkuat imannya dan memperbaiki hidupnya. Akan tetapi mereka yang munafik dan tidak bertobat kepada Allah dengan ikhlas, makan dan minum penghukuman atas diri mereka sendiri. Apakah mereka yang perkataan dan perbuatannya menunjukkan bahwa mereka tidak percaya dan tidak saleh boleh diterima juga dalam perjamuan kudus? Tidak. Karena hal seperti itu akan mencemarkan perjanjian Allah dan akan mendatangkan murka Allah atas seluruh jemaat. Oleh sebab itu, menurut petunjuk Kristus dan rasul-rasulnya, Gereja Kristen berkewajiban untuk melarang orang seperti itu dengan mempergunakan kunci kerajaan surga sampai mereka memperbaharui hidupnya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan doksologi dan setelah kita menerima berkat, kita akan menyanyikan Amin Song. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah yang sempurna dan kiranya anugerah dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta pertolongan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, menolong saudara hidup dalam kesetiaan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan mengambil saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.